Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai layanan bimbingan konseling. Yuk kita simak sama-sama. Layanan bimbingan konseling. Oke, kita harus ketahui bahwasannya di dalam BK ada yang namanya layanan BK, yaitu komponen program BK meliputi apa saja layanannya. Yang pertama yaitu layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan yang keempat yaitu dukungan sistem. Pertama, layanan dasar. Layanan dasar itu meliputi bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok, pengembangan media BK, papan bimbingan, dan leaflet. Oke, layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, karir, sebagai tugas-tugas perkembangan siswa. Aktivitas yang dilaksanakan melalui apa? Melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, dan bimbingan kelompok. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bimbingan kelompok, bisa cek video ibu di playlist. Selanjutnya, pengembangan media BK. Di sini media-media yang digunakan oleh konselor bisa menggunakan PowerPoint atau media-media lainnya, tergantung kreativitas seorang konselor itu. Lalu ada papan bimbingan yang menunjukkan tentang pengembangan karir dan leaflet. Jadi di sini layanan dasar itu bisa diberikan kepada semua konseli di kelas. Contohnya, guru ingin memberikan pengetahuan tentang bahayanya COVID-19. Nah, atau cara pencegahan COVID-19. Nah, jadi konseli dan guru bisa melakukan diskusi kelompok tentang bahayanya COVID-19 atau cara pencegahan COVID-19. Di sini kita melakukan diskusi secara kelompok tentang tema atau isu-isu yang hangat yang sedang dibicarakan di publik. Kedua, layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek siswa atau masalah-masalah yang dialami siswa yang bersumber dari lingkungan, kehidupan pribadinya, sosialnya, belajarnya, dan karirnya. Layanan ini terdiri atas konseling individual dan konseling kelompok. Nah, kedua tema ini bisa teman-teman cek video ibu yang ada di playlist. Ketiga yaitu referral. Referral di sini adalah memindahkan penanganan masalah dari satu pihak ke pihak lainnya. Misal, apabila konselor tidak mampu dalam mengatasi masalah konseli, konselor boleh berkolaborasi kepada psikolog untuk penanganan kasus berikutnya. Jadi di sini alih tangan kasus kepada pihak lainnya ya. Tenaga profesional bisa psikolog, psikiater, atau dokter apabila masalahnya tidak teratasi. Contoh masalah yang tidak teratasi apa saja? Misal, konseli menggunakan obat-obat terlarang. Nah, itu bisa konsultasi kepada psikiater. Atau konseli sudah mengalami gangguan kejiwaan, bisa dialih tangankan kepada psikolog. Selanjutnya ada konsultasi, bimbingan teman sebaya. Nah, apa bimbingan teman sebaya itu, Bu? Bimbingan teman sebaya adalah konseling yang dilakukan oleh konseli dengan teman-temannya. Jadi konseli menceritakan masalahnya, kemudian teman-temannya mencoba untuk memberikan solusi yang tepat atas masalah yang dialami oleh konseli itu sendiri.
Selanjutnya ada konferensi kasus. Jadi konferensi kasus ini adalah kegiatan pendukung ya atau pelengkap dalam BK untuk membahas permasalahan siswa atau konseli dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa. Boleh dihadirkan orang tua apabila kita membutuhkan data yang valid. Dan terakhir yaitu konseling melalui elektrik. Maksudnya adalah media yang digunakan oleh konseling ya melalui elektronik atau kotak masalah. Jadi diusahakan sebagai guru di dalam kelas kita boleh membuat kotak masalah itu sendiri apabila ada siswa yang ingin mencurahkan isi hati dan pikirannya dengan tulisan sehingga kita mendapatkan kritik serta saran untuk kebaikan-kebaikan di dalam kelas atau pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan sebagai guru. Jadi hal ini menunjang kita sebagai guru untuk mengetahui ya isi hati pikiran siswa itu. Ini tergantung juga oleh kreativitas guru tersebut. Ketiga, layanan peminatan dan perencanaan individual. Jadi layanan ini merupakan proses pemberian bantuan kepada siswa dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi aktivitas yang dilaksanakan dengan bimbingan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok, konsultasi atau career day. Nah, di dalam aktivitas peminatan dan perencanaan individual biasanya terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler dapat menggambarkan minat, bakat siswa pada aktivitas tertentu. Guru BK atau konselor dapat memberikan informasi tentang perencanaan pribadinya, akademiknya, atau karirnya dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya, dukungan sistem. Dukungan sistem ini adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau konseli dalam memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli itu sendiri. Jadi aktivitas yang dilaksanakan dalam dukungan sistem ini yaitu pengembangan jejaring, kegiatan manajemen yaitu administrasi yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen. Jadi kita sebagai guru BK ada yang namanya asesmen, yaitu menggali masalah-masalah yang ada di lapangan dengan menggunakan angket, observasi, wawancara kepada guru-guru lainnya, bisa juga dengan pengembangan staf kunjungan rumah. Jadi adanya kunjungan rumah untuk mengetahui problematika atau masalah yang ada di lingkungan rumah dengan mewawancarai anggota keluarga. Ada juga kolaborasi. Kolaborasi di sini kita bisa berkolaborasi kepada guru sekolah, misal guru BK berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Boleh juga berkolaborasi kepada orang tua sesuai dengan problematika yang ada. Dan terakhir yaitu pengembangan profesi konselor. Jadi di sini konselor dituntut untuk memperkaya ya kegiatan pelatihan seperti mengikuti workshop, seminar, atau profesi konseling. Nah, pengembangan keprofesian ya bagi guru BK atau konselor dapat dilakukan dengan tatap muka, daring, atau kombinasi antara tatap muka dan daring. Oke, yang terakhir di sini ditambahkan akuntabilitas. Akuntabilitas aktivitas yang dilaksanakan yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan BK saat ini.
Evaluasi terdapat dua jenis, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan BK berlangsung. Jadi apabila kita sedang mengadakan kegiatan BK kelompok, kita menganalisis, mengevaluasi kembali proses-proses yang kita laksanakan ya di dalam BK. Kemudian fokus penilaian ini adalah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan BK. Apakah siswa tertarik mengikuti kegiatan BK kelompok atau konseling individual atau konseling kelompok? Bagaimana proses ketika sedang berjalannya proses kegiatan bimbingan kelompok, konseling individual begitu. Lalu evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan BK dilihat dari hasilnya. Jadi apabila layanan BK yang telah kita laksanakan, kita evaluasi ya, apakah efektif dan bagaimana hasil yang dicapai oleh siswa, apakah ada perubahan atau tidak terhadap pemahaman dirinya, sikapnya, dan perilakunya yang diperoleh oleh kegiatan BK itu sendiri. Langkah-langkahnya apa saja di dalam evaluasi hasil ini? Yaitu penyusunan rencana evaluasi, kita mengumpulkan data dari awal sampai akhir, dan terakhir kita analisis, lalu kita interpretasi tentang data ya. Lalu ada supervisi dan pembuatan laporan. Di sini pelaporan adalah langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberikan uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah kita capai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya ya. Jadi, setelah kegiatan dilaksanakan, layanan telah diberikan, kita juga harus membuat laporan tentang kegiatan yang kita laksanakan. Contoh tadi, kita melaksanakan kegiatan konseling individual, kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok, kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ini kita catat ya, kita tulis dalam bentuk laporan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.